dari milisi negeri Belanda punya perhatian, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, coba merebakkan di pangkuan saya, itu ditekan. Dan ketika itu lumayan bisa diatasi sampai di Medan, dan Bung Karno mengucapkan terima kasih kepada si tentara Belanda. Nah itu ya. Dan mereka kemudian bersama-sama di Prostagi kemudian pindah ke Prapat. Ada peristiwa penting, yaitu ketika akan diadakannya berbagai langkah-langkah, mungkin juga ada perhatian dunia ya. Perlu diketahui kemudian pada saat itu sudah ada perundingan di New York, dan ada keinginan pegawai dapur untuk memberi makanan, karena tidak makanan yang diberikan kepada para tahanan itu kurang, namanya Ludin. Lalu dia beritahu menyampaikan kepada pimpinan pengawal kalau dia akan menambahkan pada 14 Agustus perundingan di Lake Success itu Kumpak Yerusalem ditetapkan sebagai Menteri Luar Negeri. Sebelumnya beliau kabinet Syahrir, beliau hanya sebagai Menteri Muda Luar Negeri, tapi sekarang dia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Kita nggak tahu. Saya perkirakan Soekarno memberi sinyal kepada kabinet atau kepada Amir Syarifuddin agar Haji Agus Salim dianggap sebagai Menteri Luar Negeri. Nggak tahu bagaimana ceritanya kedatangan Haji Agus Salim dari New York itu terlambat karena kabinet sudah terbentuk pada bulan Juli. Tapi pada kedudukan sebagai Menteri Luar Negeri, saya rasa yang tidak terhingga hebatnya, beliau adalah Menteri Luar Negeri dan bisa dianggap sebagai salah seorang ketua delegasi perundingan TNI. Saya Hadi Nur Ramadan, Ketua Founder Rumah Sejarah Indonesia, rumahnya gagasan para pendiri bangsa. Alhamdulillah yang saya hormati semua para guru, keluarga besar, para pejuang, para pahlawan di Republik Indonesia. Saya ingat ungkapan kata-kata yang selalu dikutip oleh Haji Agus Salim. Dalam satu bangsa itu ada, kalau kata Ibnu Khaldun, yang pertama ada generasi pejuang, dan yang kedua ada generasi kritis sejarah, dan yang ketiga ada generasi pelajar sejarah, dan yang keempat ada generasi pengkaji sejarah. Dan saya kira acara hari ini sebagai salah satu untuk membangun ketahanan nasional atau ketahanan mental. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme, dan tidak ada cara kita belajar sejarah dengan baik dan benar. Saya kira kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Mutia, Pak Fasli, Pak Komarudin, dan Pak Ali, saya kira masih banyak anak-anak muda kita yang pernah buat riset penelitian. Alhamdulillah saya baru menulis komik Haji Agus Salim. Jadi banyak gagasan-gagasan para pendiri bangsa kita, gagasan-gagasan besar. Tapi kita terjebak dengan yang namanya nostalgia. Ada sebuah ungkapan besar dari ulama India yang bernama Abu Hasan Al-Nadwi. Kata Abu Hasan Al-Nadwi, orang yang selalu mempelajari sejarah menandakan dia orang malas, move on. Tapi orang yang tidak pernah mempelajari sejarah menandakan dia orang bodoh. Mengapa Al-Quran selalu mengisahkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa besar? Dan yang menarik ketika Al-Quran itu mengisahkan selalu akhir kalimat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berharap besar kepada sahabat saya Pak Ibo, Kang Ali, ya sahabat saya, ya, Pak Prof. Fasli Jalal. Saya banyak mengumpulkan karya-karya ulama Minang di rumah. Alhamdulillah baru 22.000 karya-karya ulama Minang. Ada Haji Agus Salim, ada Bung Syahrir, ada dan sebagainya. Kelemahan generasi kita hari ini adalah kita menunjukkan para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, saya kira berharap yang pertama, kita harus menerjemahkan pikiran-pikiran Haji Agus Salim hari ini ke dunia global. Oleh karena itu, karena kalau Agus Salim mempunyai banyak bahasa, mengapa tidak kita menerbitkan karya-karya pikiran Agus Salim ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
saya banyak mengumpulkan tulisan-tulisan Haji Agus Salim. Saya diskusi sama Pak Ibo yang selama ini tidak ada dimasukkan dalam buku. Contoh misalnya, Pak Ibo selalu diskusi sama saya. Agus Salim ini, kekuatan Agus Salim yang pertama tadi disampaikan oleh Forkomar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu depannya Pak ya. Wabarakatuh. Saya dari Tasikmalaya sengaja datang ke undangan ini yang sangat luar biasa bagi kami. Melihat daripada pemaparan para sejarah hingga tadi para para pembicara yang sangat luar biasa, bagi kami adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa. Melihat daripada sosok Haji Agus Salim ketika di kota Mekah melayani jamaah haji, yakin beliau adalah penuh dengan keikhlasan. Akan tetapi pada saat ini haji adalah menjadikan suatu hal dari Kementerian Agama, itu adalah menjadi banyak hal-hal dengan keuangan, sehingga ini adalah perlu ada perubahan. Contoh yang dilakukan oleh Haji Agus Salim tadi. Mudah-mudahan Kementerian Agama ikhlas dalam melayani jamaah ini. Bukan masalah urusan materi. Yang kedua adalah begitu banyak para pelajar, siswa baik SD maupun sampai perguruan tinggi tidak tahu siapa pahlawan nasional, termasuk di dalamnya adalah Agus Salim. Bahkan foto-foto pun para pahlawan nasional di sekolah sudah tidak ada. Yang ada adalah foto presiden dan wakil presiden. Mohon kepada forum yang ada di sini mengajukan kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Agama, foto-foto pahlawan nasional yang berjuang dengan luar biasa bagi saya jihad dalam konteks negara Republik Indonesia. Maka kami untuk mengajukan dari forum ini adalah ada pelajaran juga pahlawan-pahlawan nasional yang sudah hilang di permukaan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu Pak ya, dari beberapa pertanyaan dan tanggapan yang mungkin Bapak narasumber semua mungkin bisa memberikan langsung closing statement langsung. Mungkin terakhir ini ada Dr. Eli Wartimuriki ini. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, saya sangat tergugah melihat tayangnya tadi semuanya dan apa yang disampaikan oleh narasumber juga dari para penanggap. Saya melihat memang sangat khawatir sekali dengan pendidikan, dan sangat khawatir. Saya cuma bertanya atau sekaligus memberikan usulan. Melihat kurikulum nasional kita yang demikian amburadul, tidak tahu arahnya kemana, saya ingin bertanya, khususnya di Sumatera Barat, kalau secara nasional tidak bisa diajarkan tentang tokoh-tokoh atau pahlawan yang telah memberikan begitu besar jasanya kepada bangsa ini, apakah di Sumatera Barat sendiri pelajar ini tidak termasuk muatan lokal misalnya? Dan kita dulu belajar sejarah cuma tulisan, angka, tahun, kemudian nama-nama. Tapi kalau ditayangkan gambar-gambar tadi, bagaimana Haji Agus Salim bertemu dengan orang Belanda, bagaimana beliau dengan Bung Karno dan lain sebagainya, itu akan sangat menggugah anak-anak muda untuk bisa juga ingin menjadi seorang Agus Salim seperti itu. Jadi untuk saya ini mungkin hanya menjadi kurikulum di sekolah, baik itu nasional ataupun muatan lokal, tapi jadikanlah ini sebagai aktivitas, kegiatan, perlombaan dan lain sebagainya, sehingga rasa itu muncul di Gen Z yang dikatakan sekarang ini banyak sekali permasalahannya terutama malas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjatuhkan rezim, padahal Pak Bang Hariman Serikar ini kerjanya menjatuhkan rezim kerjanya. Baiklah, kita minta berbagai dari berbagai pertanyaan mungkin langsung dirangkum semua oleh narasumber. Tapi poin penting adalah bagaimana kita menghargai sejarah.
bagaimana kita menghargai pahlawan